Halo semua, wabah COVID-19 merupakan sebuah pandemi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Pandemi COVID-19 merupakan penyebab utama terbentuknya pembelajaran secara daring. Dikarenakan belum terbiasa melakukan pembelajaran secara daring, pada masa awal pandemi, penyampaian materi bisa dikatakan kurang efektif karena keterbatasan sarana komunikasi. Namun, berkat bantuan fitur video call, pembelajaran bisa berlangsung secara efektif walaupun dilakukan secara daring. Aplikasi Zoom adalah salah satu contoh aplikasi yang sangat membantu dan banyak digunakan oleh lembaga pendidikan, termasuk Universitas Ciputra sendiri. Karena fitur-fitur yang disediakan oleh Zoom bervariasi dan sangat lengkap. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami dari kelompok A yang beranggotakan Fernandi Negara-Wardani, Jason Emmanuel Susanto, Stefanus Renaldo, Febrilia Santoso, dan saya sendiri Muhammad Gatvan Fasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan latar belakang PKM kelompok kami yang berjudul Efektivitas Penggunaan Zoom untuk Pembelajaran Daring pada era pandemi COVID-19 di Universitas Ciputra. Untuk rekan saya Febrilia, dipersilahkan. Pada masa awal pandemi, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menyikapi persebaran COVID-19. Dan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, adalah Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, yang berisikan kebijakan agar pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh. Di tengah kondisi yang tidak terduga ini, seluruh elemen pendidikan termasuk Universitas Ciputra diharuskan untuk berpikir bagaimana mengubah dan menyiapkan proses belajar bagi siswa yang dimana sebelumnya masih menggunakan metode tatap muka menjadi model pembelajaran daring yang diselenggarakan di rumah masing-masing. Nah, untuk alur presentasi yang kami buat, kami memulai dari penjelasan isu umum yang akan dijelaskan oleh Jason, selanjutnya isu khusus dan spesifik pada ide yang dijelaskan oleh Fernandi, dan yang terakhir adalah solusi untuk pelajar yang akan dijelaskan oleh Stefanus. Pada kesempatan ini, izinkan kami memulai presentasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jason. Nah, untuk isu umum yang kita angkat adalah pemberian bantuan kuota internet dari pemerintah untuk pelajar setiap bulannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meresmikan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 lalu secara virtual. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Peresmian disaksikan langsung secara virtual oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan para direksi operator seluler yang ada di Indonesia, yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Axis, Tri, dan Smartfren. Terlaksananya kebijakan ini adalah hasil koordinasi antara Kemendikbud dengan pemangku kepentingan lainnya, yakni Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mendikbud mengatakan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh. Solusinya, Kemendikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 4 bulan senilai 7,2 triliun rupiah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fernandi. Di sini saya akan menjelaskan isu khususnya. Menurut artikel Kompasiana, pandemi COVID-19 yaitu sejenis wabah yang terjadi hampir di seluruh dunia. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap beberapa bidang kehidupan, di mana salah satunya adalah bidang pendidikan, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kualitas siswa di sekolah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna menangani kasus pandemi COVID-19. Nah, spesifik ide untuk pembelajaran daring adalah dengan menggunakan Zoom. Aplikasi Zoom ini sangat cocok untuk sarana komunikasi yang efektif dalam menunjang pembelajaran. Cara menggunakan Zoom tergantung perangkatnya. Lantaran aplikasi ini dapat diunduh pada desktop, ponsel, tablet, hingga sistem ruang. Aplikasi meeting daring menjadi pilihan bagi para pekerja, pelajar, guru, dan dosen yang terpaksa harus menyelesaikannya di rumah karena pandemi COVID-19.
Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Aplikasi ini yang berkantor pusat di San Jose, California, Amerika Serikat ini didirikan sejak 2011 dan digunakan oleh berbagai organisasi dan perusahaan untuk mengakomodir para karyawan dari jarak jauh. Slide terakhir yang akan dijelaskan oleh Reynaldo. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang solusi yang harus diambil seorang pelajar. Yang pertama, carilah tempat yang nyaman dan aman dari gangguan lingkungan sekitar. Dikarenakan tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Anda bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Anda juga bisa mendekor area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar Anda. Yang kedua, kelola waktu dengan baik. Nah, disarankan Anda bisa mengatur waktu belajar Anda agar tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen pengerjaan tugas tentunya akan lebih mudah dilakukan jika pihak sekolah atau perguruan tinggi menetapkan batas waktu pengerjaan tugas kepada peserta didik. Yang ketiga, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Meskipun Anda belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti Anda bisa bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Jika dibutuhkan, Anda juga bisa mengadakan grup chat khusus untuk membahas tugas yang diberikan. Selain itu, Anda juga bisa melaporkan tugas setiap harinya kepada pengajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.